Coba deh, kita nyalain lampu, cas ponsel, hidupin komputer. Semuanya kerasa instan dan gampang banget kan? Tapi pernah nggak kita berhenti sejenak buat mikir? Gimana caranya kekuatan sebesar ini, kekuatan yang sama kayak petir, bisa dijinakkan dan ngalir dengan aman di dalam kabel-kabel tipis di dinding rumah kita? Nah, rahasianya itu bukan di listriknya, tapi ada di para pahlawan yang nggak kelihatan. Material-material yang tugasnya menjinakkan kekuatan dahsyat ini. Ini dia pertanyaan utamanya. Gimana caranya kita mengubah sesuatu yang bisa membakar pohon dalam sekejap jadi alat yang bisa kita andalkan setiap hari? Jawabannya ada di dunia material yang super canggih. Para penjaga gerbang tak terlihat yang bakal kita bahas tuntas sekarang. Oke, kita bongkar rahasianya ya. Bayangin aja ini kayak sebuah tim superhero. Ada 3 jenis material utama, dan masing-masing itu punya kekuatan super yang beda-beda buat mengendalikan aliran listrik. Yuk, kenalan sama para pemainnya. Nah, tabel ini ngejelasin semuanya dengan pas banget. Pertama, kita punya konduktor. Ini ibarat jalan tol super cepat buat listrik. Terus ada isolator, si pagar pengaman yang mastiin listrik nggak nyasar kemana-mana. Dan yang terakhir, semikonduktor, si penjaga gerbang pinter yang bisa buka tutup aliran sesuka hati. Oke, kita lihat lebih dalam satu persatu. Ini dia si jalan tol supernya, konduktor. Bayangin aja material kayak tembaga dan aluminium, itu ibarat jalan tol 8 lajur yang mulus banget, jadi para elektron bisa ngebut tanpa hambatan. Makanya, mereka jadi tulang punggung jaringan listrik kita, mulai dari kabel kecil di rumah sampai trafo raksasa di gardu induk. Nah, setiap jalan tol yang bagus pasti butuh pagar pengaman kan? Itulah tugasnya isolator. Material kayak karet, kaca, dan plastik PVC itu ibarat tembok tebal yang nggak bisa ditembus listrik. Mereka mastiin arusnya tetap di jalur yang benar dan nggak loncat ke tempat yang bahaya. Contohnya ke tangan kita. Bisa dibilang, mereka ini bodyguard pribadi kita di dunia kelistrikan. Sekarang kita ketemu sama si jenius di tim ini, semikonduktor. Material seperti silikon ini punya trik yang luar biasa. Mereka bisa jadi konduktor atau isolator, tergantung perintah. Kemampuan bunglon inilah yang bikin kita bisa menciptakan saklar super kecil yang bisa nyala mati miliaran kali per detik. Yah, inilah otak di balik semua gadget canggih yang kita punya, dari ponsel sampai komputer. Terus, apa sih yang sebenarnya ngebedain konduktor sama isolator? Jawabannya ada di satu kata, resistivitas. Gampangnya, ini ukuran seberapa kuat sebuah material ngelawan aliran listrik. Gini deh mikirnya, konduktor, si jalan tol kita, itu hampir nggak punya polisi tidur, jadi resistivitasnya rendah banget. Sebaliknya, isolator, si pagar pengaman, itu ibarat tembok beton raksasa, resistivitasnya tinggi banget. Sesimpel itu kan? Oke, sekarang kita udah kenal nih sama para pemain utamanya, konduktor, isolator, dan semikonduktor. Yuk, sekarang kita lihat gimana tim ini kerja bareng dalam skala yang jauh lebih besar buat nganterin listrik dari pembangkit sampai ke colokan di rumah kita. Perhatian deh perjalanan luar biasa ini. Semuanya dimulai dari pembangkitan, di mana konduktor dan isolator yang super tangguh harus tahan panas yang ekstrim. Terus, listriknya masuk ke tahap transformasi, di mana material khusus naikin tegangannya biar siap buat perjalanan jauh. Listriknya kemudian melesat lewat kabel aluminium di tahap transmisi, yang digantung dengan aman pakai isolator porselen. Akhirnya, di tahap distribusi, kabel berisolasi PVC nganterin daya itu dengan aman langsung ke rumah Anda. Setiap langkahnya tuh kayak tarian yang presisi banget antara material-material yang berbeda. Eits, tapi tunggu dulu. Ceritanya belum selesai sampai di situ. Selain trio konduktor, isolator, dan semikonduktor, ada beberapa pemain spesialis lain yang punya tugas unik dan krusial banget. Kita punya 2 spesialis kunci. Pertama, material dielektrik. Anggap aja ini kayak baterai super kecil yang bisa nyimpen muatan listrik. Ini adalah jantung dari setiap kapasitor. Kedua, material magnetik kayak besi dan baja. Kemampuan mereka buat memanipulasi medan magnet itu jadi dasar dari setiap motor, generator, dan trafo. Tanpa 2 spesialis ini, dunia modern kita ya bakal macet total. Oke, kita udah kenal semua pemainnya. Tapi pertanyaannya sekarang, emang sepenting itu ya milih material yang pas? Jawabannya penting banget. Ini bukan cuma soal teknis, tapi ini soal keandalan, keamanan, bahkan nyawa. Salah pilih material akibatnya bisa fatal. Yuk kita lihat satu contoh kasus nyata. Bayangin sebuah daerah di pesisir pantai yang listriknya mati terus. Petugas di lapangan nemuin masalah yang sama berulang kali. Kabel bawah tanah mereka rusak parah. Lapisan pelindungnya atau isolasinya hancur lebur. Pertanyaannya, kok bisa? Dan ternyata, biang keladinya itu bukan karena materialnya jelek, tapi karena materialnya salah tempat.
Lingkungan pesisir dengan udara asin dan kelembaban tinggi itu sifatnya korosif banget. Jadi, isolator yang mungkin sempurna buat kondisi kering ternyata nggak berdaya melawan serangan terus-menerus dari alam. Dan ini dia poin terpenting dari semua ini. Dalam dunia rekayasa kelistrikan, konteks adalah segalanya. Nggak ada yang namanya satu material terbaik buat semua situasi. Material terbaik adalah material yang kinerjanya pas dengan tantangan lingkungannya. Entah itu panas, lembab, tekanan, atau tegangan tinggi. Jadi setelah ini, coba deh lihat sekeliling Anda. Kabel charger, lampu di atas kepala, layar yang lagi Anda lihat sekarang, semuanya bisa berfungsi karena ada pemilihan material yang tepat di dalamnya. Sebuah kerjasama sunyi antara konduktor, isolator, dan semikonduktor. Dunia kita ternyata dibangun di atas fondasi para pahlawan tak terlihat ini.